Dengan baik. Kek, aku tahu, kamu selalu paling baik sama aku. Hubungan kalian sebagai saudara lebih erat daripada hubungan kita sebagai suami. Ini mengingatkan pada aku dan seniorku. Itu tidak bisa dibandingkan. Ruoru adalah adik kandung Wenyang. Dia kali ini alami kesulitan. Anaknya masih kecil, perlu perhatian khusus. Biarkan dia tinggal di rumah. Baiklah, begitu Ruoru bersamaku, perhatikan Ruoru mau makan apa, beritahu kakak iparmu. Kakak ipar minta bibi buatkan untuk Kakak ipar, aku ingin sup yang kamu masak. Lagi hamil. Selera makan lagi kurang bagus. begitu. Aku kurang nyaman membungkuk buat masak. Aku ajarin bibi masak. Yue Bai. Ruo masih masa mual-mual saat hamil. Sebagai kakak iparnya, kamu harus jaga baik-baik dia. Bikin sup aja. Gak ada yang istimewa. Baik. Selalu bela adik perempuan. Terima kasih, kakak ipar. Kalian berdua, tenang sedikit. Tunggu anak Jang Yue Bai lahir. Baru kalian boleh sesuka hati. Sekarang nggak boleh ketahuan. Mengerti. Sayang, Kamu adalah pilar keluarga. minum lebih banyak. Oke. Terima kasih, sayang. Kamu sudah bekerja keras, masak sebanyak ini. Adikku, kamu juga minum. Terima kasih, kakak ipar. Bulan putih. Kakak, sakit sekali. Ruoru. Kamu nggak apa-apa? Darah. Wenyang, darah. Tolong aku. Kakak, aku sakit. Sakit. Kepanasan di mana? Tangan belakangku yang kena. Benar-benar sakit banget. Sekarang perutku juga sakit. Kakak, anakku bakal selamat enggak? Bu. Wenyang. Tolong aku. Tolong anaknya. Anak. Nggak apa-apa. Kakak antar ke rumah sakit. Ayo. Jangan takut. Mama di sini. Wenyang. Anak. Denyut nadinya hampir hilang. Kamu tidak mau anak kita lagi? Pergi. "120. Halo? Tolong aku. Adik kecil kita sudah dekat masa lahirnya. Bayinya juga segera lahir. Kita, ya, harus persiapkan hadiah bagus. 3 tahun sudah tidak bertemu. Kita harus perhatian untuk adik kita. Aku bekerja di perusahaan film dekat gunung. Adalah pemimpin industri. Tanda tangan kontrak dengan Junior. Jadikan dia bintang mama yang keren. Adik Junior sudah punya bayi. Dia juga perlu pindah rumah. Suruh orang bereskan villa di Kyoto. Biar dia tinggal di sana. Aku sudah siapkan 1 kotak lukisan berkualitas untuk adik Junior. Aku kirim pesanan 50 juta ke keluarga Wen. Biar mereka hidup baik. Biar mereka lihat seberapa kuat keluarga adik perguruan. Iya. Hello? APA? Adik perguruan dirawat di rumah. Kita ke sana sekarang juga. Anakku. Anaknya di mana? Kamu datang terlambat. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Jangan terlalu sedih, ya. Keluargamu mana? Suruh mereka temani kamu. Bu. Anaknya sudah tidak ada. Anaknya hilang. Masih panggil aku, Bu. Untung Ruoru baik-baik saja. Cepat pulang sekarang juga. Siapkan pesta untuk Ruoru. Kita akan buat pesta besar di rumah. Buang sial.
NAK. Anak itu tidak bisa Semua salahku. Gak apa-apa. Anak hilang kan bisa dicoba lagi. Kamu ini terlalu baik hati. Lagi pula, itu dia sendiri yang ceroboh. Masih sakit gak tanganmu? Sini, aku tiupin. Kalau sudah tidak sakit, kita coba gaunnya. Aku akan beritahu keluarga suamimu, betapa dimanjanya putri keluarga Wen. Anak hilang, diam saja. Aku harus siapkan pesta ulang tahun. Untuk pembunuh anakku. Tidak bisa, belum boleh pergi sekarang. Wen Yang, Wen Ruo. Aku tidak akan melepaskan kalian. Akhirnya bisa ketemu adik murid. Mungkin nanti juga bisa lihat bayinya. Adik murid. Mana dia? Penyebab kematian janin. Perut ibu terkena benturan keras, bantuan terlambat, janin meninggal sesak nafas. Kenapa anaknya nggak ada lagi? Kan sudah hampir cukup bulan? Benar-benar Keluarga Wen nggak merawat adik murid. Kalau mereka berani menyakiti adik murid, Aku takkan melepas mereka. Pergi ke rumah keluarga Wen. Selamat ulang tahun. Ruo, kamu tidak boleh minum alkohol. Aku khusus menuangkan segelas air untukmu. Semua orang, mari kita bersama-sama mendoakan ulang tahun Ruo. Selamat ulang tahun. Ibu mertua. Kamu bilang kami tidak peduli pada Wen Ruo, tapi hari ini ulang tahun Wen Ruo, bahkan kakak iparnya tidak datang. Keluarga kalian tidak terlalu peduli, ya? Jiang Yuebai, wanita desa dari pelosok. Bagaimana dia berani merendahkan Ruo? Dia itu, kemarin keguguran, tidak bisa datang. Orang dari desa saja manja begitu, merasa dirinya nona kaya. Keguguran itu bukan hal besar. Setelah melahirkan, langsung turun dari tempat tidur untuk masak suami. Bibili, kalau aku dengar lagi. Keluarga kita, Ruo, hidup tidak baik. Keluarga Wen kita tidak akan melepaskan orang yang berani menyakitinya. Soalnya, Ruo adalah orang paling penting dalam hidupku. Benarkah? Kalau dia orang yang paling penting bagimu. Lalu aku? Wen Yang, Aku kehilangan anak kita. Kamu tidak datang ke rumah sakit. Malah di sini, merayakan ulang tahun adikmu. Kamu kakak yang baik. sayang, Ruo diperlakukan buruk oleh suaminya. Kalau hari ini, kita tidak menggelar pesta ulang tahun layak untuknya. Lalu nanti, bagaimana jika dia diremehkan keluarga? Tapi ini keluarga suami saya. Kalian suka perintah-perintah. Tidak pernah anggap saya sebagai manusia. Kenapa sekarang gantian Wen Ruo Cheng jadi menantu? Baru tahu merasa kasihan? Jiang Yubai, masih berani kembali? Benar-benar bikin masalah dan Aku kembali. Antak menentat Catalan. Masih punya muka minta Wen Ruo hampir buat dia keguguran. Menselakai kuku saya, mati pan kamu pantas. Sujud dan minta maaf ke Wen Ruo. Harus minta maaf adalah Wen Ruo. Dia yang dorong aku. Anakku yang jadi korban. Kakak. Aku dorong istri kakak, kamu juga ada di situ. Kamu harus bersaksi untuk aku. Wen Yang. Yang kehilangan adalah anak kandungmu sendiri. Dia sudah mulai tumbuh tangan dan kaki. Belum lahir, kehilangan nyawanya. Kamu jelas melihatnya. Dialah yang mendorongku. Kakak. Hiu. Hari itu aku tidak meminta. Untuk memasak sup untukku. Dia pasti marah. Dan melakukan hal-hal itu. Katanya, anak perempuan menikah seperti air sudah dituangkan. Kalau rumah ini tidak bisa menerimaku, maka aku pergi saja. Jiang Yubai, Ruru tidak mendorongmu. Kamu sendirilah yang ceroboh hingga keguguran. Kenapa kamu memfitnah dia? Cepat minta maaf padanya. Kenapa harus minta maaf pada... Sampai kapan kamu mau ribut? Seberapa besar kamu ingin buat keributan? Aku mau cerai denganmu. Cerai? Jangan gunakan cerai untuk mengancamku. Jiang Yubai, minta maaf ke Ruo. Dia itu bijaksana, tidak akan mempermasalahkanmu. Dia membunuh anak kita, dan kamu masih membelanya? Omong kosong apa ini? Ruo tumbuh besar di depan mataku, apa aku tidak tahu dia seperti apa? Dia tidak mungkin mencelakai orang. payah. Aku rasa kamu sedang memfitnah anakku. Kakak kepar. Hiu. Kamu takut berebut harta dengan kakak, makanya kamu fitnah. Aku nggak menyalah. Jiang Yubai, kamu benar-benar kejam ya. Berani pakai anakmu sendiri untuk jebak Ruo.
dan hancurkan hubungan mereka sebagai saudara. Iya, benar. Orang desa gitu ya. Hatinya benar-benar keras. Wen Yang. Aku sama sekali nggak peduli dengan uang keluargamu. Aku mencintaimu. Makanya aku rela jadi budakmu selama 3 tahun. Jiang Yubai. Apa kamu seperti yang mereka bilang? Melakukan itu demi warisan. Makanya mendorong Ruo-Ruo. Ternyata kamu gak percaya sama aku. Tapi apart. Aku tahu kakakku baik padaku, tapi kamu nggak suka. Tapi kamu juga nggak bisa memfitnahku seperti ini. Ruo-Ruo. Jangan nangis lagi. Ini memang rumahmu. Segala sesuatu milik keluarga Wen. Semua itu seharusnya jadi milikmu. Semua orang. Aku, Wen Yang, mengumum mulai hari ini. Semua harta keluarga Wen akan jadi milik Wen Ruo. Meskipun nanti aku punya anak. Harta dan saham tetap tak bisa diambil. Jiang Yubai, lupakan saja. Tapi apart. Aku agak takut gelap. Malam ini, bolehkah aku tidur dengan kakak? Dulu. Aku memang bodoh. Nggak lihat ada yang mencurigakan dari kalian. Kamu dan Wen Ruo bukan kakak adik normal. Sebenarnya kalian ini ada hubungan apa? Omong kosong apa itu? Wen Ruo adalah adikku. Dia orang terpenting dalam hidupku. Aku tak terima kamu menjelekkan dia. Lalu aku dan anak Berhenti bikin ribet. Kamu, ayam liar gunung, menikah ke keluarga Wen itu udah keberuntunganmu. Keluarga kami mau nikahin kamu. Kamu seharusnya bersyukur. terima kasih. Aku berterima kasih 3 tahun ini memperlakukanku seperti budak. Aku berterima kasih pada kalian penyebab kematian, apalagi. Semua investasi selama ini dariku untukmu. Semakin bicara, semakin investasi Wen berasal dari pernikahan Ruo-Ruo dan Li. Kamu itu siapa? Berani mengaku jasa Jiang Yubai. Kamu bisa gak berhenti bikin masalah di sini? Ruo-Ruo dari kecil lemah dan sakit. Dia tidak bersaing atau ribut. Sebagai kakak, aku harus melindunginya lebih. Jangan karena cemburu. Kamu ngomong sembarangan di sini. Aku ngomong sembarangan? Aku kasih tahu kamu. Kebohongan gak bisa disembunyikan selamanya. Aku tunggu hari di mana hancur berkeping-keping. Wen Yang. Mulai hari ini, aku, Jiang Yuebai, tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Wen kalian. Kalau sampai bercerai, anakku yang menceraikanmu. Menggina keluarga kami seperti aku tidak akan melepasmu. Orang-orang, tangkap dia untukku. Suruh dia sujud minta maaf pada Roro. Sujud. Tak mau sujud ya? Minta maaf. Wen Yang. Sudah 3 tahun. Aku salah mengira batu sebagai permata. Kupikir kamu mencintaiku, makanya kamu menikahiku. Aku benar-benar buta. Kalian telah membunuh anakku. Aku mati. Aku tidak akan melepaskan kalian. Ruo-Ruo. Sudah merasa puas belum? Mulai hari ini, tak ada yang bisa mencemarkan reputasimu. Tapi dia hampir saja membunuh anakku. Aku masih teringat sampai sedih lagi. Lagi. Masih kesal ya? Kalau begitu pukul aku lagi. Pukul di perut. Mau cerai ya? Aku akan memukulnya sampai tak punya anak. Selama 3 tahun ini, keluarga Wen baik padamu. Tidak tahu berterima kasih tak masalah. Masih mau fitnah aku dan kakakku. Kalau begitu, jangan salahkan aku tega. Apa yang mau kamu lakukan? Selama 3 tahun ini, aku sepenuh hati pada kalian.
Penyakit ibu selama ini bertahan berkat obat dari perguruanku. Untung tidak tambah parah. Kamu wanita jahat. Kenapa kondisi tubuh ibu buruk? Obat-obatanmu ada yang mencurigakan. Baiklah. Hari ini, aku akan kasih pelajaran buat kamu atas nama ibuku. Bilang, Berhenti. Berhenti. Adik kecil. Kalian siapa? Berani sekali menerobos rumahku. kakak senior. Mereka membunuh anakku. Wen Yang. Kami titipkan adik kecil padamu, begini caramu menjaganya? Aku punya obat, perlu bantu suntikan jarum? Kami tidak membiarkan adik kecil turun gunung. Di gunung lebih baik. Kita tumbuh bersama Diam, sekarang bukan waktunya banyak omong. Sudah selesai. Selanjutnya, serahkan pada kakak senior. Cari Kalian adalah Jiang Yu, orang-orang dari sekte yang payah itu, ya? sekteku, bukan tempat untuk manusia hina seperti kamu. Berani-beraninya menyakiti Ruo-Ruo. Kamu, apa kamu itu pantas bisa berani menyakiti putraku? Sekte pengobatan terbaik di dunia. Murid-murid Tiangsu. Aku adalah kakak pertama Jiang Yuebai, Su Fengqing. Kakak kedua Jiang Yuebai. Meng Huaichuan. Berani-beraninya menindas adik kecil. Tian Xuanmen akan mengejar ini sampai tuntas. Semua yang telah menyinggung adik kecil kami, Sekali Tiangsu Anmen. tidak akan pernah memaafkan. Jiang Yuebai. Kamu sedang membicarakan sektemu? Orang yang tidak dikenal. Apakah ini sekte kecil? Jadi, Anda mengatakan sekte Anda adalah sekte nomor 1 di dunia? Apakah kamu pikir keluarga Wen itu bodoh? Aku takut memberi tekanan pada Mendengges. Sekte manakah yang nomor 1 di dunia? Bagaimana hanya 5 orang di antara kalian? Kalian sekte mencurigakan, tapi masih berbaring di sini. Benar-benar lucu. Biar aku kasih tahu kalian. Suamiku murid salah satu 3 sekte besar di Yunteng, yaitu sekte Sun King. Aku tidak pernah dengar dia menyebutmu. Aku bahkan belum pernah mendengar soal sekte Tianshuan. Menurutku, kalian ini, anjing gila yang suka menggigit sembarangan. Karena kalian mengandalkan keluarga Wen, aku mencabut sumber daya dan koneksi keluarga Wen. Mari lihat kalian bisa sombong. Ha, Aduh. Kalian ini ya? Kalian ini benar-benar ketagihan berpura-pura. Keluarga Wen aku dirikan dari nol. Ada hubungan apa kalian? Tetap keras kepala, ya? Aku akan mencabut semua dukungan medis untuk keluarga. Dan aku juga. Aku akan membekukan industri hiburan keluarga Wen. Karena adik kecil menikah denganmu, kami dulu mendukung mereka. Kalau tidak, kemampuanmu sudah membuat keluarga Wen bangkrut sejak dulu. Karena memperlakukannya dengan buruk, maka aku akan memastikan keluarga Wen hancur total. Kita pulang dulu untuk obati luka. Berhenti. Apa aku izinkan kalian bawa Jiang Yubai pergi? Adik kecil anggota Tianshuanmen, kalau kau tak hargai, kenapa kami tak boleh bawa dia? Minggir. Kalian mau bawa dia pergi? Tapi, Jiang Yubai sudah tercatat di silsilah keluarga Wen. Dia hidup sebagai anggota keluarga Wen. Mati. Dikubur di makam leluhur keluarga Wen. Kalian boleh membawanya pergi. Tapi, dia akan membawa nama istri terbuang keluarga Wen. kau. Tak tahu malu. Yuebai. Kemarahan dan pendarahan parah perlu akupunktur Keguguran melukai tubuh wanita, terutama jika usia kandungan besar. Aku tidak seharusnya izinkan adik muda turun gunung. Gunung lebih baik. Kita tumbuh besar sejak kecil. Kakak kedua, jangan mengomel. Luka adik muda sudah berhenti berdarah. Ini salahku, aku tidak menjagamu. Kakak, Kenapa tidak kamu cerai saja dengannya? Usir dia dari keluarga kita. Kalaupun cerai, itu Moon Bai yang menceraikanmu. Kamu tidak pantas untuk dia. Kamu berjalan. Katakan saja. Oh tidak, Tuan Wen. Anak tertua, 5 mitra. mereka mengumumkan penghentian kerja. Apa? Mungkinkah? Mereka benar-benar melakukannya. Mustahil, ini pasti kebetulan. Yuebai, aku sudah tahu selama ini kamu hidup susah sekali. Dulu saat turun gunung, aku harus bilang suka padamu. Aku sudah suka padamu sejak lama. kakak senior.
Kamu sudah bangun. Apa ada yang terasa tidak nyaman? Lalu, kamu dengar yang aku katakan? Apa yang kamu katakan? Saat bangun, aku melihat. Kamu kelihatan mau nangis. Kakak pertama yang tenang. Kenapa jadi murung seperti ini? Aku khawatir sama kesehatanmu. Adik kecil pergi dari keluarga. Jangan tambah beban pikirannya. Kakak pertama paling peduli padaku. Kakak perempuan, dan kakak-kakak lainnya? Mereka pergi urus masalah keluarga Wen. Kakak senior sudah bilang, kalau merasa diperlakukan tidak adil, kenapa tidak bilang Wenyang tidak baik? Aku pikir setelah punya anak, dia akan berubah baik padaku. Kalian sudah perhatian padaku. Aku tidak mau merepotkan kalian dengan perasaanku lagi. Kami tidak merasa kamu menyusahkan, dan tidak akan pernah. Batuk. Minum air dulu. Biar aku sendiri. Tanganmu terluka. Biar aku suapkan untukmu. Kenapa enggak diminum? Apa kamu setelah menikah jadi canggung sama kakak senior? Dulu waktu kecil, kamu cuma mau aku yang suapkan. Junior kecil. Kamu. Junior kecil sudah sadar? Adik kecil sudah bangun. Adik kecil sudah bangun. Kamu nggak apa-apa kan? Kalian datang ya. Detak jantungmu cepat. Adik kecil, perlu panggil dokter nggak? SSSD. Nggak perlu panggil. Kamu bisa lebih nggak PK, nggak? Kamu. Kakak senior, untung kamu kasih aku puntur. Aku sudah hampir sembuh. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku sama kakak seniormu sudah khawatir. Harusnya aku nggak biarin kamu turun gunung. Di gunung memang lebih baik. Kakak kedua, udahlah, jangan ngoceh lagi dengan kata-kata itu. Adik kecil, Wenyang memang nyakitin kamu, tapi kamu nggak perlu khawatir. Keadilan Kita bantu kamu. Betul. Cowok berkaki dua itu banyak kok. Di dunia hiburan, artis ganteng melimpah, pilih saja. Dunia hiburan bukan untukku. terima kasih. Aku sudah tidak memikirkan itu lagi, ingin kembali beraksi. Melanjutkan profesi, menjadi diriku yang sebenarnya. Adik kecil, sudah menarik semua investasi dari keluarga Wen. Kakak besar selalu mendukungmu. Tian Xuanmen akan berada di belakangmu. Aku tak memiliki berkat guru. Bawa aku ke gunung, beri kalian sebagai keluarga. Keluarga Meng memutuskan mengembangkan usaha. Beberapa hari lagi ada konferensi investasi, aku akan mengumumkan ke dunia. Kami adalah dukungan di belakangmu. Apa rencanamu ke depan? Pertama-tama cerai dulu. Ada obat dari Tian Xuanmen. Sudah hampir sembuh. Hanya merasa lemah dan tak bertenaga. Ya. Ruo-ruo hati-hati. Jangan sampai jatuh. Ruo-ruo jangan khawatir, suami istri kalau berantem cepat baikan kok. Ibumu bilang, kali ini suamimu sendiri yang akan jemput kamu. Dia datang atau tidak, terserah. Gak apa-apa. Masih ada kakak. Kakak, kamu akan merawat anakku? Aku pasti menganggap dia seperti darah dagingku, bahkan lebih baik dari anak kandung. Wenyang, kamu mengorbankan darah dagingmu sendiri. Tapi justru seperti harta berharga. Bu, Penyakit lamaku akhir-akhir ini kambuh lagi. 3 tahun gak kambuh, kupikir sudah sembuh total. gara-gara Jiang Yubai. Dia bikin ribut. Rumah kita nggak beres karena dia. Gak apa-apa. Jangan khawatir. Tabib dewa berwajah rupawan muncul lagi. Katanya dia bisa nyembuhin semua penyakit, bahkan yang sulit. Nanti undang dia datang. Biar dia bantu jaga kehamilan. Kita bantu obati ibu lagi. Baru ngomong, dia langsung muncul. Bro, lihat deh. Berhenti. Jangan sentuh, kamu kotor. Saya nggak bilang kamu kotor, sombong banget sih. Gimana? Hari ini 3 cowok liar nggak ikut kamu? Aku rasa, ya. Mereka bosan kamu, terus ninggalin, kan? Aku dan kakak seperguruan punya hubungan tapi kamu.
sama Wenru setiap hari pelukan. Orang yang gak tahu mungkin mikir kalian itu suami istri beneran. Kakak sama adik. Hubungan keluarga ini acak-acakan. Menikah masuk keluarga Sial, nggak tahu istri yang masuk sini udah menderita seberapa. Aduh, ini benar-benar buruk. Aku dapat menantu macam apa? Gak di rumah, malah memberitahu hal buruk ke adik ipar. Aku harus mengusir kamu, pembunuh anak dan cucuku, dari rumah Wen. Biar kamu hidup sendiri di luar sana. MA. Itu yang kuharapkan. 3 tahun di keluarga Wen, selain menghisap darahku, kalian bisa apa? Kamu masih berani mengutuk keluarga Wen? Aku mau robek mulutmu, Jiang Yubai. Aku pakai ginseng terbaik beberapa tahun untuk menjaga tubuhmu. Sekarang obat itu aku tak lama lagi, penyakitmu akan kambuh. Kamu berani sumpahi ibu kita? Hah? Kamu cuma punya beberapa ramuan murahan itu, pikir kamu bisa sembuhkan penyakit ibu kita? Jangan sok hebat. Dengar sini. Kamu seorang istri buangan dari keluarga Wen, masih berani di rumah sakit ini, malu-maluin keluarga Wen kita? Wen Yang, kamu akan Lao Yekan. Kalau bukan karena melihat kamu mencintai Wen Yang, Aku sama sekali tidak. masuk ke rumah keluarga Wen. Hari ini aku akan tunjukkan semua orang. Seperti apa orang ini sebenarnya? Bu. Dokter. Dokter tampan. Dokter berwajah cantik. Kamu sudah kembali. Iya, dokter berwajah cantik. Mana mungkin? Dia jarang belajar. Bagaimana jadi dokter cantik? selamatkan dulu orangnya. Cepat bawa ke ruang rawat. Jangan coba-coba pergi. Kalau kamu bikin ibu aku meninggal, aku nggak akan maafin kamu. Dokter, kenapa ibu aku tiba-tiba pingsan? Hah, Penyakit ini jarang terjadi, tapi terakhir kali aku lihat dia, kondisinya hampir sembuh. Karena tiba-tiba berhenti minum, yang bikin penyakit kambuh sampai pingsan. Kenapa berhenti? Kami pikir ini cuma penyakit ringan. tidak terlalu peduli. Kalau bukan obat itu penyelamatnya, mungkin dia tidak hidup sampai sekarang. Sekarang obatnya berhenti, penyakitnya menyebar, takutnya sulit untuk disembuhkan lagi. Tabib hebat. Apa Anda pakai obat apa untuk menyelamatkan pasien? Dan Shen Hastian Xuanmen. Jiang Yubai. Yang dulu kamu berikan ke ibuku hanya beberapa akar coklat yang jelek, pasti itu dan Shen palsu. Kamu ini tabib hebat sepertinya juga palsu ya? Tidak mungkin. 5 tahun lalu, aku melihat tabib sakti menyelamatkan orang. Saat itu, keahliannya luar biasa. Kalau bukan karena tabib Jiang membantu mengobati. Ibumu pasti sudah meninggal karena penyakitnya. Jiang Yubai. Kamu tabib sakti, kenapa tidak bilang dulu? Ibu dan Ruo-Ruo selalu kamu rawat. Karena masalah disebabkan olehmu. Cepat obati ibuku. Kenapa aku Kamu. Kenapa tidak menolong jika bisa? Masa kamu biarkan orang mati di depanmu? Jiang Yubai, kamu lupa? Dulu tanpa persetujuan ibu, kamu tidak akan bisa masuk ke keluarga Wen. Ibuku susah payah membesarkan aku dan adikku. Kamu harus menyelamatkannya. Obat sudah terlambat. Berikan jarum emas itu, biar kusuntikan padanya. Siapa bisa memperpanjang hidup? Terserah kalian. Seumur hidup bisa beruntung melihat tabib sakti mempraktikkan pusaka dunia medis. Jarum emas 9 jiwa. Hidup saya ini tidak sia-sia. Paket jarum emas di kamarmu, kan? Tapi jarum emas sudah. Apa jarum emas, jarum perak, tabib sakti? Pakai jarum dari rumah sakit bisa? Kamu sentuh jarum emasku? Di mana jarum emasnya? Kenapa kamu teriak? Ruo-Ruo hamil, jika bayinya kaget, bagaimana? Untuk menyembuhkan orang, pakai jarum apa saja. Jarum emas warisan guruku, satu-satunya di dunia, tak bisa dibandingkan dengan jarum lain. Kasih jarum emas. Kamu kenapa, sih? Gila apa? Jiang Yubai, saat nikah denganku, gak bawa mahar. 3 tahun ini. Makan minum gratis di keluarga Wen. Semua milikmu harusnya jadi milik keluarga Wen. Dulu keluarga Wen keluarga kecil. Aku takut kamu tertekan, jadi kuanggap kamu keluarga. Makanya aku gak bilang ke semua investasi kamu selama ini dari aku. HMPH. Kamu menikah dengan kakakku tapi tidak punya tas mewah. Setiap hari hanya pakai tas usang. Apa kemampuanmu menarik investasi ke Wens? Yang didapat kakakku sekarang. Itu hasil perjuangannya sendiri. Ruo-Ruo benar. Kesuksesanku gak ada hubungannya sama kamu. Jangan ngomong yang gak penting. Cepat obati orang. Kamu nggak ngerti? Untuk selamatkan ibumu, perlu jarum emas.
Sekarang sudah nggak ada lagi. Apa maksudmu? Maksud apa? Aku tidak pernah memberikannya. Jarum emas itu dibiarkan di sana. Aku meleburnya. Aku biar jadi lain tin panjang yumer. Itu harta Tian Xuanmen, jarum emas 9 roh. Kenapa kamu teriak-teriak? Aku rasa kamu tidak bisa mengobati. Karena itu kamu cari alasan. Apa yang bisa kamu punya? Aku bahkan belum merasa jijik. Jarum emasmu kekotoran. Itu harta langka, inti jarumnya jauh lebih mahal dari emas. Tapi kamu membuangnya. Tinggalkan emas ini. Sudah membuktikan betapa bodoh. Sudah cukup. Perempuan desa, tahu apa? Kalau tidak bisa ngobatin, cepat keluar. Walau belum pernah lihat dunia luas. Tapi aku tahu mengambil tanpa izin nama. Lihat ya. Ini aku yang buta, membuang waktu 3 tahun. Bukan cuma tinggalkan dunia mengecewakan harapan besar dari guru. Karena telah meleburkan jarum emas. Berikan kunci itu. Sekarang ini sudah jadi milikku. Jangan pikir kamu bisa merebutnya. Lepaskan. Apa yang kau rebut-rebut? Pergi sana. Bu. Ibu kritis, segera ke ruang Icu. Cepat cari dan Shen terbaik. Kalau tidak, Nyonya Wen tidak akan selamat. Cepat, cepat, cepat. Bu. Cepat. Bu. Perawat. Hei. Jarum emas hancur. Tidak sempat melihat tabib menyelamatkan nyawa dengan jarum. Terakhir kali saya melihat Anda menggunakan jarum itu, 5 tahun yang lalu. Waktu itu pasiennya hampir melewati batas antara hidup dan mati. Sejak saat itu, saya belum melihat Anda menggunakan jarum lagi. Sejak menikah, saya tidak memakai jarum emas lagi. Tapi, saya memutuskan kembali ke dunia pengobat. Kalau kau ingin melihat menggunakan di acara jamuan investasi keluarga Meng 3, aku akan mengumumkan kembaliku dan mulai membuka praktik. Wah, itu luar biasa. Aku harus segera kasih tahu kolega-kolegaku. Semua orang menantikan kembalinya Anda. Kak, Jiang Yuebei akan hadir di acara investasi keluarga Meng. Jiang Yuebei. Dia malah cuma diam saja lihat mamaku kena masalah. Aku pasti akan membuatnya menyesal. Aku punya ide. Bisa buat dia. Minta maaf sama kita. Gimana caranya? Bukannya kita masih simpan abu anaknya? Acara promosi mewah, keluarga Wen juga bisa ikut. Tentu saja. Aku dihargai oleh grup Meng, undangannya dibuat oleh Presdir Meng untukku. Kak, kamu hebat banget. Jangan khawatir, selain grup Meng, kita juga bisa andalkan aliansi 3 pintu suamiku. Aku nggak biarkan keluarga Wen bermasalah. Memang kamu paling pengertian, Ruoru. Jiang Yubai. Kau ternyata ada di sini. Ayo pergi. Jiang Yubai. Kamu dekatin pria yang masuk ke sini? Kamu pantas ke sini? Kalian berdua bisa masuk, kenapa tidak bisa? Jiang Yubai. Kamu berdandan begitu rapi. Apa kamu mau dekatin Tuan Meng? Kita belum bercerai. Kamu sudah mendekati orang dan membuatku malu. Lepaskan aku. Kapan aku mendekati orang? Ketika aku menangkapmu, kamu berpura-pura tidak tahu. Saat mempermalukanku, kamu tidak pura-pura bodoh. Dasar kamu, Jiang Yubai. Hei, kakak senior. Kenapa tergesa? Adik junior meminta menyelidiki Wen Yang dan Wen. Aku sudah mencari Mereka saudara kandung? Apa identitas? Wen Yang dan Wen Ruo bukan saudara kandung. mereka punya masalah terselubung. Aku Kebetulan sekali, sudah urus surat cerai adik seperguruanku. Aku bantu adik seperguruan memutuskan hubungan dengan mereka. Wen Yang dan Wen Ruo sudah datang. Aku suruh mereka datang. Hari ini mereka akan terungkap semua. Ayo. Kapan kamu pernah? Sebagai istri, aku jadi budak keluarga kalian. Kenapa? Cerai saja, tapi aku dibilang selingkuh?
Bicara salah, kamu yang salah duluan. Warman, selingkuh saat sampai adik kandungmu Dijadikan orang jahat. Kamu ngomong apa sih? Menurutku justru kamu ini. Mau aja kita semua kena masalah. Sekarang minta maaf, lalu pergi. Kenapa aku harus minta maaf? Yakin tidak minta maaf? Lihat baik. Ini adalah abu janinmu yang sudah tiada. Kamu mendekat lagi, aku buang ke lantai. Beri makan anjing. Kalian tak tahu malu, dia anak keluarga Wen. Dia keluar dari perutmu. Bisa jadi apa yang bagus. Cepat minta maaf padaku, lalu ambil danshan untuk obati penyakit ibuku. Kalau kamu gak bisa sembuhkan penyakit ibuku, maka bayar dengan nyawamu. Benar sekali, cepat sujud dan minta maaf padaku. Baik. Terasa. Wanita ini. Dia ingin mencelakai ibuku, mencemarkan nama baik keluarga Wen, dan membuat kami jatuh terpuruk. Kehilangan semua investasi. Jiang Yuebai. Yang barusan aku katakan, kamu akui atau tidak? Aku akui. Pembawa sial. Satu orang menghancurkan keluarga. Keluarga Wang bersedia berinvestasi pada aku, keluarga Yao, juga bersedia. Kéluard. Sekarang sudah cukup belum? Kalian puas? Bisa kasih dia ke aku sekarang? Presiden Meng. Meng Huaichuan de Tong. Pasti Presiden Meng tiba. Jiang Yubai, tunggulah Presiden Meng yang akan mengusirmu keluar. Kenapa kalian di sini? Yuebai. Mereka mengganggumu? Adik, siapa yang mengganggumu? Beritahu aku akan membalas dendam untukmu. Mereka menggunakan abu anak. Mau mengancamku, suruh aku berlutut dan minta. Sekretaris Su, jangan biarkan kekacauan di sini. Cepat usir mereka keluar. Senior orang. Mereka ini adalah kekasih gelap dan kaki tangan Jiang Yubai. Cepat usir mereka keluar. Kenapa masih bengong? Kakakku adalah orang yang khusus diundang oleh Direktur Meng. Kalau kamu berani menyepelekan, tinggal tunggu saja. Kekasih gelap yang kamu maksud. ITU Tuan Meng. Apa? Tuan Meng adalah kakak seperguruanmu? Jiang Yubai. Kau, siapa sebenarnya? Adik seperguruanku, tentu saja dia orang paling mulia di dunia ini. Berani menyuruhnya berlutut? Kau memang tak tahu malu. Usir dari Yun Cheng, pergi mengemis sana. Jiang Yubai, kenapa kau begitu heboh? Semua ini hanya salah paham. Keluarga Wen kami, apakah mungkin akan mencelakai? Salah paham? Penderitaan lama ini juga cuma salah paham? Jiang Yuebai, perkataanmu ini tidak benar. Memang, punya banyak orang yang berkuasa dan kaya. Tapi kehidupan makmur yang dinikmati berasal dari keluarga Wen. Kehidupan yang makmur? Apa maksudmu? Bayar aku 1.000 per bulan. Supaya aku bangun jam 4 pagi melayani kalian bertiga. Maksudmu aku melihat Hidup seperti pasangan suami istri dan kamu. Memakai gelar Nyonya Wen. Berani berteriak memerintahku. 3 tahun ini, keluarga Wen memperlakukan adik seperguruanku seperti ini. Menurutku, mengusir langsung itu sudah termasuk ringan. Pak Meng, ini urusan keluarga kami. Lagi pula, Yuebai juga istriku. Yuebai, kalau kamu bisa ikut kami kembali ke keluarga Wen, kami bisa melupakan semua yang terjadi. Aku tidak peduli. Jiang Yuebai, jangan sok tidak tahu diri. Ruo-ruo. Kakak. Cepat. Perutku sakit banget. Bu. Wen Yang. Tolong aku. Selamatkan anak ini. Adik kecil. Kamu nggak mau nolong 2 serigala berbulu domba, kan?
Iya benar. Yubai, kamu kan tabib dewa. Aku mohon, selamatkan Ruoru. Yuebai. Aku mohon, selamatkan Ruoru. Lalu bagaimana dengan anak kita? Siapa yang akan selamatkan anak? Yuebai. Semua ini salahku. Aku mohon padamu. Anak itu tidak bersalah. Tolong selamatkan dia. Tidak bisa diselamatkan. Yuebai. Selama bertahun-tahun kamu ditipu oleh mereka. Anak di perut Wen. Belum tentu anaknya. Mereka Sudah lama bersama-sama. Omong kosong. Aku dan Ruoruo adalah saudara kandung. Wen Ruo sama Wen Yang. Sama sekali tidak ada hubungan darah. Pantas saja, tingkah kalian berdua. Dekat seperti bukan saudara. Ternyata kalian sudah sejak lama. Dugaanku tidak salah. Kak, Jangan pergi. malam ini, Tinggal di sini temani aku. Aduh, nanti kan masih banyak kesempatan. Yuk, baik-baik. Kamu ngapain malam ini? kamu dan Wen Ruo di sini, ngapain? Barusan di kamarku ada kecoa. Kakak datang buat bantu nangkep kecoa. Maaf, Kakak ipar. mengganggu malam pertama pernikahanmu. Apa yang perlu diganggu? Nanti kalau butuh, panggil aku. Thank you ya. Oh, begitu. Kalian sudah lama. Yuebai. Yubai, Apa tubuhmu masih belum pulih? aku tidak apa-apa. Aku muak dengan pasangan busuk itu. Wen Yang. Ternyata kamu diam-diam. Hubungan dengan saudari angkatmu selama 3 kamu sangat menyakitiku. Tidak mungkin. Bagaimana kalian dapat laporan pemeriksaan kami? Laporan ini pasti palsu. Keluarga Sukami, keluarga medis terkemuka di Yuncheng. Nyari tahu soal kamu. Gampang banget. Keluarga Wen ini berantakan bang. Kelihatannya yang Jiang Yu itu benar. Si Wen Ruo ini memang berbisa tapi bermuka manis. Bukan gitu. Kalian jangan asal ngomong. Darahnya keluar terlalu banyak. Kalau tidak segera diselamatkan, anak ini mungkin tidak akan bertahan. Tolong cepat selamatkan aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jiang Yubai. Aku mohon padamu. Anak ini tidak bersalah. Semua ini salahku. Aku mohon padamu. Tolong aku kali ini. Aku mohon padamu. Kakak senior, Bagaimana kalau kau pinjamkan aku beberapa jarum perak saja? Yuebai, Kamu masih ingin menyelamatkan. Lupa dia memperlakukanmu sebelumnya? Iya. Jangan bodoh. Dulu Wenda memperlakukanmu begitu. Jika dia harus dihukum berat, pantas. Dia tidak layak mendapatkan bantuanmu. aku baru saja kehilangan anakku. Aku tahu betapa menyakitkannya kehilangan anak. Wenda memang pantas mati. tapi anak di perutnya? Tidak bersalah. Guru selalu bilang padaku, kita harus menghormati, menyelamatkan nyawa orang. Itu adalah niat awal saya. Hampir saja mereka bertiga membuat saya menyerah. Siapa membantu menusuk jarum sambil melukai perut orang lain? Bagaimana jika anak hilang karena tusukan? Apakah Jiang Yuebai menyimpan dendam terhadap saya dan sengaja ingin menghancurkan anak Ruo-Ruo? Jika ingin anak kandungan selamat, jangan tunda pengobatan saya. Oke, silakan, selamatkan. Sakit sekali. Yuebai. Anakku hilang karena kamu. Dasar tabib tidak becus. Sepertinya kamu tidak bisa menyelamatkan orang. Anaknya Ruo-Ruo hilang karena kamu menekannya. Aku mau lihat kondisi anaknya. Pahami metode pemeriksaan medis tradisional. Keluarga Wen Tidak bisa mengenali mutiara berharga, tidak punya keturunan. Buta, sekeluarga kalian. Mutiara apa? Kalian tidak bisa menyelamatkan orang. Aku akan menelepon. Ruo-Ruo, ayo kita ke rumah sakit. Terserah kau. toh yang tidak punya keturunan. Itu bukan urusanku.
Adik junior, ayo kita pergi. Aduh, Wenruo berdarah banyak. Wajahnya begitu pucat. Menurutku, anak ini tidak bisa diselamatkan. Diamlah, Selamatkan anakku, aku tidak mau kehilangan dia, Kak. Tolong dia Wenyang. aku bisa memberitahumu. Pergi ke rumah sakit sudah terlambat. Kecepatannya berdarah. Hanya aku yang bisa, mau selamatkan dia atau pilihan ada padamu. Anaknya sudah tak bisa diselamatkan. Kenapa tidak biarkan dia coba? Kalau gagal rawat, bisa sekalian bikin namanya hancur. Oke. Jiang Yubai, Aku beri kesempatan lagi. kamu tidak bisa selamatkan anak itu. Aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Jiang Yubai ini masih muda dan berapi-api. Jangan karena harga diri, mempermainkan nyawa orang lain iya. Kalau ini tidak bisa disembuhkan, itu akan jadi 2 nyawa hilang. Menurutku, segera bawa ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat perjalanan setengah jam. Kecepatan pasien Nggak akan sempat. yang penting sekarang adalah menghentikan Aku rasa dia cuma omong doang. Beberapa jahitan bisa hentikan pendarahan wanita hamil, benar-benar konyol banget. Menurutku, kamu gak pantas jadi dokter. Adik kecil, kamu bisa gak? Bisa. Baiklah, bayinya selamat. Kakak, kamu terlalu... Aku adik kecil dari Tian Xuanmen, kepercayaan. Aku masih punya kok. Adik kecilku percaya diri kembali lagi. Bagaimana mungkin? Ibu hamil ini sudah Bagaimana mungkin bayinya? Situasi ini masih bisa menyelamatkan bayinya. Banyak keluarga dokter turun-temurun di sini. Apakah aku berhasil menjaga kandungan? Cukup periksa nadinya. Ini, Anaknya ternyata benar-benar selamat. tabib hebat sekali. Tidak mungkin. Jiang Yubai, kamu seperti kucing buta menemukan tikus mati. Semua yang ada di sini, siapapun bisa menyelamatkan. Gak mau bicara lama, cepat antar dia jaga kandungan. Kalau tidak, dewa pun tidak bisa membantu. Jiang Yubai, hari ini kamu bikin aku jatuh begitu parah di sini. Tunggu saja. Kita pergi. Wah, teknik pengobatan sehebat ini. Aku praktik bertahun-tahun, tak pernah mendengar hal seperti ini. Hanya tabib dewa berwajah jade dalam legenda yang bisa melakukannya. Apa maka? Anda adalah tabib muka giok. Iya. Saya memang tabibmu, saya kembali ke dunia persilatan. Hari ini benar-benar mendebarkan. Hampir saja membuatku ketakutan. Untungnya, anak ini tetap bisa diselamatkan. Kak, kamu lagi mikir apa? Aku sedang memikirkan si desa Jiang Yubai itu. Kenapa tiba-tiba bisa dekat dengan keluarga Su? Sekarang masih ada keluarga Meng mendukungnya. Nanti, akan lebih sulit untuk mengurusnya. Jangan khawatir. Bersandar pada keluarga Meng. Lalu apa? Aku tahu cara hancurkan reputasi Jiang Yubai. Kamu punya cara? Cara apa itu? Cara itu ada di sini. Prat. Kakak bodoh, itu anak. Anak. Aku mengandung anaknya Dong Tianjie. Aku sudah ke rumah sakit hari ini. Dokter bilang, bayi ini laki-laki. Kalau keluarga Dong tahu, pasti mereka senang dan akan mengabulkan semua permintaanku. Dong Tianjie, dia itu murid dari Sun Kingman. Sun Kingman itu statusnya jauh lebih tinggi daripada konglomerat. Waktu itu, menghancurkan keluarga Meng pasti gampang banget. Nanti kita nggak perlu ngomong apa-apa. Jiang Yubai dan Meng Huaijuan pasti akan datang memohon pada kita. Sayang, kamu memang paling pintar. Suamiku. Ada yang berani ganggu aku dan anakmu. Enek, maksudmu? Baru saja aku cek di rumah sakit. Dokter bilang, ini bayi laki-laki. Suamiku. Kita akan punya anak laki-laki. Sayangnya, Jiang Yubai. Akan membahayakan anakmu. Siapa itu Jiang Yubai? Jiang Yubai itu istri nggak jelas dari kakak dulu. Sekarang dia dokter di rumah sakit Yuncheng.
Dulu dia hampir saja membuat anak kita nggak selamat. Cari mati, berani sentuh anak saya lagi? Iya, sayang. Kamu harus balaskan dendam untuk anak kita. Bukan. Aku dengar kabar. Wenyang bukan kakak kandungmu, kan? Serius, aku kaget dengarnya. Aku tumbuh besar dengan kakakku. Mama tidak pernah bilang sama sekali. Soal Jiang Yuebei ini, memangnya tiga menyudah hubungan saudara kita yang bersih? Benar-benar kejam. Sayang, kamu harus beri pelajaran ke dia. Baiklah. Jiang Yubai serahkan padaku. Aku akan menyelesaikannya untukmu, oke? Penyakitmu sudah sembuh. Kedepannya harus jaga kesehatan. Coba rasakan. Dokter ajaib, terima kasih. Aku sujud padamu. Keluargaku mengandalkanku. Aku habis ratusan juta untuk penyakit ini, tapi nggak sembuh. Untung ada kamu, keluargaku selamat. Sudahlah, bangun dulu. Menyelamatkan nyawa tanggung jawab setiap dok. Nggak usah berterima. Terima kasih banyak, dokter. Aku kasih tahu keluargaku, mereka nggak perlu lagi kumpulin uang. Jangan lupa istirahat. Iya. Ini baru arti hidupku yang sebenarnya. Dokter Jiang mana? Dokter Jiang, penyakit saya sembuh total. Hari ini saya datang untuk beri bendera penghargaan. Lihat. Tidak perlu terlalu sungkan. Dokter Jiang, terima ini. Nanti gantung di ruang kerja. Biar semua orang tahu, Dokter Jiang sangat hebat dalam keahlian medis. Baik, terima kasih. Selesai kerja. Dokter. Tolong selamatkan ayah saya. Jiang Yubai. Waktu itu kamu bikin aku dan kakakku malu di pesta. Aku beri kamu hadiah besar. Aku jamin, kamu pasti akan hancur berantakan. Dokter, tolong selamatkan ayah saya. Bawa dia keluar, biar lihat sakitnya. Ayah saya tidak boleh kenapa-kenapa. Ayah sudah mau pergi. Keluarga kami gimana ini? Kamu bangun dulu. Pasien belum dilihat, keluarganya duluan jatuh. Cepat bangun. Dokter, Saya tahu. yang paling ahli di sini, tolong selamatkan ayah saya. Saya mohon. Tenang, saya akan berusaha menyelamatkannya. Bawa ke ruang periksa. Pak, jangan begitu. Jangan sampai terjadi. Pak Tua, Anda jangan sampai terjadi apa-apa. Pak Tua. Jangan menangis, itu tidak berguna saat nyawa dipertaruh. Begini malah memperlambat penanganan pasien. Kalian siapa? Saya tidak tahu yang kamu bicarakan. Pak Tua tadi baik-baik saja, tiba-tiba seperti ini. Sekejap seperti pingsan, tidak ada reaksi sama sekali. Detak nadinya kacau. Seperti mau mati. Ini jelas lebih seperti keracunan. Ternyata memang keracunan. Hei, apa yang kamu tusuk-tusuk itu? Kamu bisa mengobati? Saya sedang mengobati. Jangan ganggu saya. Selain itu, ini bukan sakit, lebih seperti. Bukan sakit, kamu dokter palsu, tidak bisa mengobati, bikin kacau. Tuan besar keluarga saya datang sehat-sehat saja. Sekarang karena kamu, orang ini hampir nggak kuat lagi. Kamu bisa nggak sih mengobati? Menurutku. Nama, tabib hebat, kamu kayaknya beli. Kamu ngomong apa sih? Ohong, cepat ke sini. Jangan teriak. Tadi pagi, ayahku baik-baik saja, tapi dia diobati. Sekarang nggak ada harapan. Dia bikin mati. Apa dia benar-benar dokter buruk? Tidak bisa mengobati, masih praktik di sini? Menunda waktu pengobatan pasien itu sama saja dengan membunuh, bukan? Kondisinya kritis, bukan sakit biasa, tapi keracunan. Omong kosong apa kamu bicarakan? Kamu tidak bisa mengobati, malah bilang tuan besar keracunan. Tuan besar kami hati-hati soal makanan sehari-hari. Menurutku, kamu sendiri tidak bisa mengobati. Ayo, siapa yang bisa menilai ini? Dokter ini masih muda sekali, jangan-jangan benar dibantu uang koneksi untuk masuk ke sini? Masang papan, penyakit sulit, triknya. Kalau dia menangani penyakit biasa, gimana nipu orang? Reputasi keluarga Su diakui semua orang. Mereka nggak akan merekrut dokter nggak kompeten yang merusak nama baik. Kalian boleh nggak percaya sama aku, tapi nggak mungkin nggak percaya sama rumah sakit tertua dan terbaik di Yun. Jangan ribut, mengganggu pasien. Dia cuma ngeles. Dia itu dokter amatir. Kamu nggak pantas berobat di rumah sakit Yuncheng.
keluar dari Yun Cheng. Keluar, semua jangan ribut dulu. Dengerin aku dulu, Dr. Jiang adalah dokter terbaik di rumah sakit. Percayalah pada kemampuan medis, jangan ganggu dia saat merawat orang lain. Ada yang mati, dia bikin orang mati. Ada yang mati, dia bikin orang mati, ada yang mati. Apa yang terjadi? Kenapa nggak ada denyut nadinya? Kamu dokter, aku rasa dokter hewan. Selamatkan nyawa anjingku. Menurutku nggak layak merawat anjing. Zhang Yubai. Meskipun Su Fengqing membelamu, kamu juga tidak bisa mengubah apapun. Shinji sudah meninggal. Orang seperti ini bisa masuk ke sini? Dr. Jiang, beritahu Kaksu. Sur dia datang sebentar. Yubai, ingat baik-baik. Saat menjadi dokter, harus tenang dan sabar. Jangan terganggu oleh hal-hal di luar. Amati dengan serius. Perhatikan setiap detail. Ternyata, Tuan Tua sadar. Tuan Tua sudah sadar. Tuan Tua. Sepertinya hanya bisa gunakan metode rahasia 9 jarum emas yang diajarkan oleh guru. Tidak mungkin. Ini. Kamu, bagaimana sembuhkan ini, jelas-jelas. Jelas-jelas apa? Siapa berani membuat kekacauan di wilayah nenek besar? Berani di sini, ganggu adik seperguruan. Bosankah kau hidup? Siapaku? Kami datang untuk berobat. Dokter tak boleh semena-mena. Itu pertanyaan yang harus kutanya. Kalian bukan pasien biasa. Dia tidak sakit. Sebenarnya siapa kau? Dasar sekumpulan pecundang. Dia tidak sakit. Sebenarnya siapa kau? Adik kecil. Mereka tidak menyakitimu? Aku baik-baik saja, kakak. Pasti ada seseorang yang mengarahkan mereka untuk melakukan ini. Kamu bantu aku menemukan pelakunya. Baik. Pak Shu. Pasien ini dibawa ke sini. Pelakunya pasti belum pergi jauh. Berhenti. Kenapa? Bikin onar terus mau kabur ya? Jarum emas ini bukan hanya buat menyelamatkan, tapi juga membunuh. Lebih baik Ceritakan dengan jujur. Kalau tidak, Margadong. Seseorang bermargadong menyuruhku. Dia bilang mau bikin kau hancur namanya. Lalu kasih aku 500 juta. tapi di sekitar gak ada bermarga dong. Suaminya Wenruo, marganya dong, kan? Semua ini masuk akal sekarang. Wenruo, 2 orang ini kamu yang panggil? Aku Kuma Detong Butte Pemeriksen. Kamu dokter tapi menindas ibu hamil. Nggak malu? Mereka berdua sudah ngaku. Kamu masih ngelak aja. Jangan kira bisa panggil 2 orang buat fitnah aku. Kalau berani, tunjukin buktinya. Wenruo, lihat baik-baik. Aku bukan Jiang Yubai yang bisa kamu kendalikan lagi. Aku punya guru. Ada kakak senior juga. Mau mencemarkan reputasiku? Tidak mungkin. Jiang Yubai, senangnya kamu apa? Cuma keluarga Meng sama Su? Aku kasih tahu ya, meski kamu punya 4 orang bantuin, tetap aja nggak bisa lawan aku. Masih belum mau ngaku ya? Tidak apa-apa. Aku punya 1000 cara biar kamu berkata jujur. Vaya sekantik ini kalau kena goresan pisau. Apakah jadinya lebih menarik? Kalau kamu nggak takut sakit. Silakan terus keras kepala. Berani ya. Tuan Shu.
Orang dari Sun Kingman tadi datang, katanya mau jemput Nona Wen pulang. Bagaimana orang-orang Sun Kingman bisa datang kemari? Mereka meminta Nona Wen kembali, masalah sebelumnya akan dilupakan. Kalau tidak, mereka akan menghancurkan rumah sakit Yuncheng. Kamu belum tahu kan, suamiku adalah murid dari Sun Kingman? Aku kasih tahu kamu. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, suamiku akan membuatmu. Tidak bisa lari dari masalah ini. Orang Sun Kingman, kenapa? Kalian mencari alasan mencemarkan nama baik adik kecilku. Aku ingin lihat bagaimana orang-orang Sun Kingman menginjak-injak rumah sakit Yuncheng kami. Orang Sun Kingman sudah turun tangan, jadi tidak bisa menyentuh Wen She lagi. Ini melibatkan perselisihan antar sepertinya tidak akan mudah diselesaikan. HMPF. Ya, suamiku berasal dari Sun Kingman, itu aliran terpencil yang sangat kuat. Lebih tinggi kelasnya dibandingkan rumah sakit kecil. Bahkan jika rumah sakit Yuncheng kalian adalah rumah sakit nomor 1, tetap tidak bisa menandingi. Aku kasih tahu kalian, segera lepaskan aku sekarang dan diam. Yang lain mungkin takut pada Sun Kingman, tapi Xu Fengqing tidak takut. Mirip Tian Xianmen. Meskipun harus berjuang habis, aku akan menghukum orang yang menyakitimu. Kalau tidak, aku tidak pantas disebut kakak seniormu. Tidak boleh. Tidak boleh. Adik kecil, tahu khawatir padaku, tapi aku tidak bisa. Hanya dia melihatmu diperlakukan seperti kalau sudah dibully, terus, kenapa? Sayang, akhirnya kamu datang. Aku lihat kalian bukannya nggak mau ribut. Tahu dari Sun Kingman, nggak berani macam-macam. Sun Kingman, terus kenapa? Di belakang adik kecilku bukan hanya aku, tapi seluruh Tian Xuanmen. Tian Xianmen? Tian Xuanmen lama nggak ada kabar. Masih berani pura-pura jadi orang Tian Xianmen? Tak tahu diri. Pasien ini gimana? Sudah kalian bikin mati? Pria ini hampir meninggal, nadi berhenti, tapi berhasil diselamatkan. Ini bukti kemampuan rumah sakit. Terima kasih atas kesempatan promosi. Bisa benar-benar menyelamatkannya? Baiklah. Kalian memang hebat ya. Kalian jago dalam pengobatan. Berani terima tantangan? Tantangan? 3 hari lagi, semua warga kota Yun akan hadir di konferensi ini. Saat itu kita adu keahlian langsung. Yang kalah dikeluarkan dari dunia medis. Kenapa? Nggak berani terima? Adik kecil. Dia di rumah sakit sudah berusaha mencelakai. Aku takut bakal main trik di konferensi nanti. Tapi kalau sekarang nggak terima. Aku takut mereka punya alasan. Mengatakan Tian Xuanmen takut Sampo Kingman. Sampo Kingman unggulan antara sekte-sekte. Dalam beberapa tahun terakhir, nama mereka makin. Sekarang peringkat sekte mereka di posisi kedua dunia. Dulu cuma sekte kecil. Mereka naik ke sini setelah Anda menghilang dari sor publik selama bertahun-tahun. Orang bilang kamu harus menguasai kedokteran dan racun. Kamu telah meneliti sembuhkan orang sakit dan bagaimana dengan mereka? Ini merujuk pada Zangat Mahir Dalam. Namun selama bertahun-tahun, mereka telah menyembuhkan banyak penyakit sulit. Sayang, aku tak tahu sektemu sekuat ini. Sekarang Jiang Yuebai pasti tak berani menerima tantangan ini. Siapakah dokter ilahi berwajah? Mereka merawat orang miskin. Tidak punya harapan besar. Sun Kingman mengobati elit dan menawarkan kekayaan serta kekuasaan. Tidak terbayangkan bagi kalian. Nyawa tidak memandang status sosial. Jika kau begitu percaya diri, Mari kita lihat. pada akhirnya, Siapa yang benar-benar bertahan? sebagai murid Tian Xuanmen, tabib berwajah J. Aku menerima tantanganmu. Belum tahu kekuatan Dong Tianjie, takut kamu dirugikan. Hadapi saja apapun yang datang, Tan kakak senior. Kenapa kamu? Sama-sama suka cerewet. Aku ini cuma khawatir sama kamu. Tapi tadi, lihat keberanianmu menerima tantangan. Adik kecil yang dulu kukenal sudah kembali. Jangan khawatir, kakak, aku tidak akan kalah dan tidak mempermalukan. Ngomong apa sih itu? Pintu 3 King tidak akan kalah dari kalian yang karakternya kecil. Guru saya rendah hati, tidak ingin bersaing dengan kalian. Jiang Yubai. Di keluarga Wen, kamu keras kepala. Pura-pura kaya, cuma kamu yang bisa melakukan hal seperti itu. Apa itu Tian Xuanmen? Itu cuma sekte biasa. Kalian mau kalah? Aku bantu. Kalian bisa ikut pertemuan ini karena kalian benar-benar beruntung. Baik.
Kita lihat di pertandingan siapa lebih hebat. Aku tunggu saat kamu menangis dan keluar dari medis. Kakak senior, Jangan emosi soal dia, nggak ada gunanya. ada orang diselingkuhi, tapi masih nggak sadar. Bener-bener kasihan. Kamu ngomongin siapa? Enggak ngomongin siapa-siapa kok. Tapi tantanganmu ku terima. Dengerin aku ya. Kalian nggak tahu betapa menyebalkannya Dong Tianjie. Kalau bukan karena adik kecil menghalangi, pasti lemparan pisaunya kena dinding. Kakak senior, kamu kebanyakan minum. Aku tidak, sungguh tidak. Melihat situasi hari ini, Mereka memus uhi adik kecil, persaingan antar aliran memang ke. demi menang, mereka lakukan apa saja. Kalau tahu, aku takkan izinkan adik kecil turun gunung. Aduh, Kenapa semuanya jadi lesu begini? Ilmu pengobatan adik kecil, semua orang tahu. Dia pasti bisa menang melawan sekte Sun King mereka. Aku percaya sama adik kecil. tapi kalau Main curang gimana? Aku cuma khawatir soal keselamatan adik kecil. Kalau gitu, kita semua pergi. Bareng-bareng lindungi adik kecil. Lihat siapa yang berani ganggu dia. kamu, Kamu benar. Kalau ada yang berani ganggu adik kecil, aku nggak bakal maafin dia. Hei, si pendiam, apa kamu sama sekali nggak khawatir sama adik kecil? Hei, diam-diam saja. Kamu sama sekali Khawatir tentang adik kecil kita? Dengan kemampuannya, pasti dia menang perlombaan. Kamu tinggal fokus bertanding saja, sisanya, serahkan padaku bereskan. terima kasih, kakak senior. Kakak, akhir-akhir ini aku juga. Beberapa saingan. Bantuin gue ratain dong. Urusan sendiri ya urus sendiri. Aku cuma bantu adik seperguruan. Adik seperguruan, lihat deh kakak senior tuh perhatian banget sama kamu. Kamu nggak ada yang mau diomongin? Sebenarnya, aku tahu maksud kakak senior. Akhirnya mau nyatain nih. Aku. Nggak akan mecewain harapan senior. Pasti menang. Aku pergi ke kamar mandi dulu. Masih ada hati, kok. Hei, kakak senior. Kamu nggak minum alkohol lagi? Mau cari adik junior perempuan, ya? Kakak senior akhir-akhir ini begini terus. Aku nggak tahan. Hari ini aku yang traktir. Kalian minum sesuka hati. Cepat lihat, mereka lagi ngapain? Cium nggak? Udah cium belum? Jalan nggak fokus. Mikirin apa? Tentu saja mikirin kamu. Bukannya kamu lagi minum di dalam? Kok keluar? Adik kecil belum bisa keluar sekarang. Jadi ya biar dia terbiasa dulu, aku mulai masuk ke kehidupannya aja. Ini acara pertukaran antar perguruan, aku siapkan pakaian baru buat kamu. Mau coba nggak? Serius nih? Cuma disiapin buat aku? Gimana dengan kakak-kakak lainnya? Kamu mau aku siapkan hanya untukmu? Kan kita pergi bersama. Berpakaian rapi juga terlihat lebih berwibawa. Kamu benar. Sudah siapkan untuk semua orang. Kostum bagian dari kekuatan perguruan. Hang, Ini khusus untukmu. apa ini?
Buku pengobatan langka. Aku minta guru mencarinya lama, tapi tidak menemukan. Mengapa ada pada... Lewat orang dalam untuk membelinya. Ini bisa berguna buatmu. Iya. Terima kasih, Kakak Seng. Aku balik dulu untuk melihatnya ya. Wow, Aulania kelihatan kukap mega. semua perguruan ini terlihat hebat. Sepertinya semua perguruan terkenal di dalam negeri sudah datang. Peringkat pertama King Yunman. Peringkat ketiga Kissingman. Dan junior kita ingin menantang Sun Kingman, peringkat kedua. Murid utama Sun Kingman menguji seni pengobatan dengan sekte kecil. Juga sekte kecil yang tidak tahu diri, tidak ada gunanya dibicarakan. Sang Kingman tiba. Saudara Wu, ini keponakan Dong, bukan? Tianjie menguasai pengobatan dan racun, unggul di generasi muda, pantas terkenal. Bahkan membuat kami yang tua kalah jauh. Tian Jie berbakat. Aku pikir untuk membiarkannya mengambil alih Sun Kingman. Guru. Aku tidak akan mengecewakanmu. Suamiku, nggak sangka kamu hebat. Dibanding Jiang Yubei, dia nggak ada apa-apanya. Kamu mau jadi ketua. Dia masih berani nggak anggap kamu serius? Kayak minjak muka kamu di lantai. Aku juga dengar katanya mereka. Sedang populer di kalangan masyarakat. Makanya mau tanding. Kalau kalahin Jiang Yubei. Nama besar Sun Kingman menggema di seluruh Yuncheng. Bukan seperti dia, figuran kecil. Aku cukup lambaikan tangan untuk selesai. Sialan si Jiang Yuebai, bikin aku jadi anjing tanpa rumah. Hari ini aku harus beri dia pelajaran. Dengan Tianjie di sini, aku mau lihat sekte kecil kalian. Masih bisa melindungi dia atau tidak? Dengar-dengar Tianjie mau tanding soal ilmu pengobatan dengan orang dari Tian Xuanmen. Siapa yang begitu berani sampai menantang orang dari Sun Kingman? Jiang Yuebai pasti kencing di celananya sekarang. Pulang saja ke rumah. Masih berani nyebut diri, dokter dewa? Menurutku dia lebih cocok jadi, dokter pengecut. Dokter Dewa? Hahaha, saya nggak berani nyebut begitu. Kalau soal dokter Dewa, mungkin cuma Daoist Xianzhen zaman dulu. Sudah pensiun, mengasingkan diri di gunung, tidak lagi jadi tabib, Jiang Yubai. Tidak layak disebut sebagai tabib legendaris. Kenapa tidak layak? Adik kecilku punya kemampuan medis luar biasa, tabib legendaris. Kalau begitu, kenapa dia... HMPH, tidak mungkin. Pasti karena takut setengah mati. Dasar pria busuk. Omong kosong. Terima pukulanku. Siapa bilang aku tidak berani datang? Adik kecilku. Kenapa aku takut datang? Aku hanya terlambat karena menyelamatkan seseorang di jalan tadi. Kamu pipis di celana lalu pulang ganti, ya? Terus tertawa. Setelah pertandingan selesai, kita lihat siapa yang akan merangkak memohon pada adikku. Tianjie, jangan bikin malu. Di sekte Sun King, kami berbicara dengan kekuatan, tidak perlu berdebat dengan semut kecil. Baiklah, Bajumu ini, apakah terbuat dari sutra langka, kan? sutra apa? Semua pakaian kita sama? Jangan asal bicara, bajumu itu penuh warna-warni yang mencolok. Ada benang emas dan wewangian, jelas lebih mahal dari punya kita. Sutra langit. Sehelai kainnya bisa puluhan juta. Dia jadikan pakaian. Bukannya Xian Xuanmen sekte kecil? Kok bisa kaya? Jiang Yubai suka pamer ya, biar kali ini puas-puasin pamer. Hah, sektenya nggak terkenal. Sampai pakai pakaian pamer. Kupikir bajumu ini pasti pakai habis semua tabungan, ya? Baju kayak gini, adik kecilku punya banyak, bisa dibuang buat isi danau. Sayang, lihat Jiang Yubai sombong banget. Ayo tanding sama dia. Pertandingan Jiang Yuebai akan segera dimulai, kamu menyerah sekarang masih sempat. Ayo, silakan coba. Katakan, mau tanding apa? Tentu saja tanding keterampilan medis, soal menyembuhkan orang. Kamu pasti juga tahu. Hari ini bukan hanya tanding individu. Selain sekte lain ikut bertanding. Sekte-sekte ini memperebutkan gelar, sekte medis terbaik. Akara ini pertukaran ilmu. Terdengar cukup Mereka berlomba di belakang layar. lumayan, kamu punya sedikit wawasan. Apa kita mau coba? Mengapa perguruanku nggak pernah ikut pertandingan seperti ini? Guru kita selalu rendah hati, nggak suka hal-hal duniawi, jadi nggak pernah ikut.
Sok jadi pertapa suci ya. Kalian dokter kaki telanjang tak terkenal, merawat orang buangan. Perguruan kecil kalian, dokter yang kalian kirim, Murid luar biasa Sun Kingman bisa mengalahkan kalian. Apa alasan menghina guruku? Guru kami dulu dokter hebat yang menyelamatkan banyak. Dia nggak mau rebutan nama dan kepentingan, jadi menyembunyikan identitasnya. Kok di mulutmu dia jadi dokter kaki? Sayang, jangan buang waktu dengan mereka. Cepat tantang dia, biar dia tahu kehebatanmu. Oke, Praktiklah yang bikin semua. Kamu yang tentukan, mau adu teori medis atau teknik akupuntur? jelas bandingin yang langsung kelihatan. hasil pengobatan lah. Hai. Lomba belum mulai, apa kamu mau curi start dulu? Dua pasien wajahnya menghitam. Kalau tidak ditangani segera, bisa bahaya. Ini taruhan kita. Apa? Orang-orang ini saya cari. Mereka ahli berbagai rumah sakit. Pasien yang penyakitnya Kita jadikan mereka taruhan. Yang berhasil menyembuhkan pasien menang. Bagaimana, Jiang Yuebai? Jangan bilang kamu takut. Takut? Saya tidak. Saya pikir sebagai dokter. Tidak mempermainkan nyawa manusia. Kenapa memangnya? Mereka menderita penyakit parah. Ikut kompetisi sekte sudah keberuntungan, apalagi ada kesempatan berobat. Ini juga termasuk hal baik. Jiang Yuebai, ini hasil diskusi dengan pemimpin besar. Kamu meragukan dunia pengobatan spiritual? Bukan itu maksudku. Sudahlah, jangan bertele-tele. Cepat bilang, mau lanjut bertanding. Lanjut. Cepat mulai saja. Kalau tidak mulai, bakal ada yang celaka. Kalau tidak mulai, bakal ada yang celaka. Dalam satu batang dupa, siapa yang lebih dulu menyembuhkan pasien menang? Para ketua dari berbagai perguruan di sini. Ramuan rahasia dari Sun King. obat penyembuh luka dan jarum King Sui. Harta diidamkan murid penyembuh. Tampaknya dia benar-benar menyimpan keahlian luar biasa. Dia memainkan set jarum emas. Jarom et Majuline Digunakan Tabib Tersambunik Suanzen Daoran, Zhang Yube. Sebenarnya dia itu siapa? Bagaimana bisa memiliki jarum emas jiwa? Diwariskan oleh guruku. Omong kosong. Suanzen Daoren mana mungkin gurumu? Dia adalah tabib ajaib. Menurut rumor, Dia bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan luka. Lama mengasingkan diri, tak mungkin jadi guru sekte kecilmu. Jadi guru saya punya reputasi itu, ya. Aku sudah belajar sebelumnya, pernah dengar, tapi guru tidak pernah membicarakannya. Mungkin tidak ingin muncul di dunia. Jika anak muda ini benar-benar pewaris tabib dewa, Dong Xian pasti kalah, ya. Sayang, jangan khawatir. Jiang Yubai hanyalah yatim piatu dari desa kecil. Bagaimana mungkin dia pewaris dari Xuanzhen Daoren? Tianji ya, jangan takut. Dia tidak tahu asal-usulnya. hanya mendapatkan jarum rusak. Mungkin ini jarum emas Jiuling. Dia itu. Cuma pura-pura aja. Boleh aku lihat jarumnya? Jarum ini meski mirip jarum emas Jiuling, tapi ujungnya nggak punya tanda Jiuling. Ini palsu. Aku nggak pernah bilang ini jarum emas Jiuling. Jarum emas asli. Udah dilebur jadi gembok sama dua orang bodoh itu. Kamu di sini. Apa yang mau dihebatkan? Jiang Yubai, jangan pikir bisa fitnah kami tanpa bekas. Meski kau adalah tabib wajah jade. Kau tak pantas mendapat barang ini. Kau takut kalah dan buang waktu di sini. Adik kecil, napas pasien ini semakin lemah. Aku rasa gejala orang ini bukan seperti sakit, tapi lebih mirip keracunan. Gaya kecilmu saat mendiagnosis dan memeriksa nadi, memang ada sedikit aura tabib hebat. Perempuan seperti Jiang Yubai bisa menarik perhatian Xuanzhen Daoren? Kurasa kau sengaja menirunya. Cuma pamer kekuatan yang bukan milikmu.
Kalau ingin ngoceh, datanglah padaku. Meskipun kemampuan medis saya tidak sebaik adik kecil, mengobati tukang masih bisa diandalkan. Sayang, lihat deh, aku biasanya diperlakukan begini sama mereka. Menurutku orang ini tidak sakit. Orang ini sakitnya begitu parah. Gelandangan bisa lihat, tapi kamu bilang dia sehat. Dengan ini jelas, Kamu cuma seorang wanita desa yang tidak punya wawasan. Sama sekali tidak bisa Orang ini keracunan. Orang ini keracunan. Kamu bicara omong. Dia jelas-jelas terkena penyakit langka. Barusan saja aku sudah memahami gejalanya. Masih perlu metode pengeluaran darahku untuk menyembuhkannya. Siapa? Kenapa kamu tangkap pedang pakai tangan? Darahmu mengalir tuh. Kalau yang terluka itu kamu, aku pasti akan lebih sedih. Sial, tidak ada nadi. Adik Junior masih sehebat dulu. Meski bertahun-tahun disia-siakan, sekali bertindak tak tertandingi. Diam. Jangan ganggu penilaian Adik Junior. Sudah tahu ini racun apa? Menurutku, gejala orang ini agak mirip dengan yang aku tangani. Orang ini semakin parah, semakin sulit, tidak tahu hubungannya. Tidak apa-apa. Kami semua ada di sisimu. Percaya diri saja. Waktunya sebentar lagi tiba. Tunggu. Aku sudah menemukan caranya. Sebentar lagi dia akan sembuh. Memang sekte Sun King hebat. Menurutku sekte Tianxuan itu hanya sekte penipu. Aku sudah menyembuhkan orang ini. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Bagaimana bisa menyembuhkannya? Adik perempuan saya selalu tulus mengobati. Kalau dia bilang sembuh, berarti sembuh. Wajah pasien ini terlihat segar. Napasnya teratur dan kuat. Apa kamu buta? Apakah kamu bahkan tidak bisa melihat ini? Atau mungkin sekte Sun King Anda tidak bisa menerima kekalahan? Jiang Yuebai harus menyembuhkan pasien terlebih dahulu. Sekte Sun King sudah kalah. Bahkan sekte Sun King pun tak mampu menandingi mereka. Sekte kecil. Tianji tidak boleh bersikap kasar. Penyembuhannya belum dapat dipastikan. Fakta harus dipertimbangkan. Tuan Wu. Saya tetap tidak menyarankan untuk menikahi tipe pria yang tidak kompeten, banyak bicara, dan sok jantan. Kalau tidak, bagaimana sekte Sun King? Cuma bikin malu di depan umum. Jiang Yubai hebat sekali ya. Sempat panggil diri tabib wajah Jade. Menurutku dia cuma asal tusuk aja. Seperti kucing buta dapat tikus mati. Kalau enggak, gimana kamu bisa sembuhin penyakit tanpa tahu penyebabnya? Lagi pula, Dia datang ke sini cuma buat nyusahin aku, sengaja nargetin aku. Siapa berani Uzik Murid Sun King Men? Dia adalah mantan istri abang iparku. Dia tidak menjaga kesetiaan dalam pernikahan. Sibuk bermain dengan pria-pria lain. Benar sekali. Kakakku menceraikannya karena itu. Dia bahkan mencoba balas dendam pada suamiku mendukungku sepenuhnya. Dia juga menyerang suamiku. Ah, Abang kandung atau pacar gelap? Dong Tianyi. Kamu belum tahu, kan? Si Wen Ruo dan Wen yang itu. Setiap hari saling peluk-memeluk. Mereka bukan saudara kandung. Terus lagi. Anak di perut Wen Ruo itu. Belum tentu anak kamu, loh. Aku tahu hubunganmu sama kakakmu itu nggak biasa. Ngaku, kamu kasih aku tanduk nggak? Sayang, jangan dengar omongannya. Dia mau mengadu domba kita. Cepat lepasin aku gak bisa nafas. Tianji ya, jangan emosi. Apapun yang terjadi, kamu gak bisa menyentuh Ruo. Dong Tianjie. Buta oleh perasaan. Coba pikir baik. Sama Wen Ruo sudah menikah lama. Berapa kali dia berpelukan dengan Wen Yang?
Saat aku hampir keguguran, Wen yang malah khawatir tangan Wen Ruo yang kena air panas. Perempuan. Berani sekali dia mengkhianati di depan mataku. Gunakan perempuan ini Dan anak yang ada di perutnya. untuk melawan Jiang Yuebai. Aku bisa menyingkirkan perempuan ini dan membuat semua orang percaya dia tak bisa menyembuhkan. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Suamiku, Apa kamu lebih percaya orang luar daripada aku? Maafkan aku, sayang. Aku terlalu terburu-buru. Suamiku, perutku sakit sekali. Jiang Yuebai. Detaknya tidak normal. Jiang Yubai, aku tidak paham soal ginekologi. Bisakah kamu bantu Wen Ruo? Kalau bisa selamatkan anaknya, aku rela kalah. sudah terlambat. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan anak saya. Kalau kamu mau selamat, jangan ganggu adik perguruanku. Anakmu tidak bisa diselamatkan, nyawamu bisa aku selamatkan. Kak, apa aku akan mati? Ruo, tidak apa-apa. Percayalah pada kakak, kakak akan membuatmu bertahan. Jiang Yubai, kamu harus pastikan Ruo selamat. Diam. Jangan ganggu adik perguruanku. Jiang Yubai, Kau wanita jahat. Wenru bukan penyakit mengancam nyawa. Aku suaminya, aku lebih tahu. Dia cuma punya penyakit kecil yang sulit disembuhkan. Tak kesangka. Kau lakukan ini karena dendam keluarga kita. Membunuh anak? aku. Orang seperti kamu. Meski punya kemampuan medis, tidak punya moral, tidak pantas jadi dokter. Orang seperti kamu seharusnya kehilangan Lisensi medis. Aku cuma bilang, Dong Tianjie jelas punya keahlian medis luar biasa. Kenapa malah menyerahkan istrinya untuk diobati orang lain? Jiang Yuebai ternyata perempuan kejam. Bahkan anak yang belum lahir pun tetap sebuah nyawa. Demi balas dendam pribadimu, Kau membunuh seorang anak. kau tidak pantas jadi tabib. Tidak pantas. Tidak pantas, tidak pantas sama sekali. Tenang semuanya. Anna kini memang sudah tiada. Saudara Dong, sabar dan tabahkan diri ya. Pasti sesuatu tersembunyi di balik. Yubai bukanlah orang yang membalas dendam secara pribadi. Semua orang melihat bahwa anak itu diselamatkan oleh Jiang Yubai. Apalagi yang ingin kau bantah? Yangan berkata seperti itu. Adikku berkata, situasinya genting. Baik anak dewasa dalam kondisi darurat, menyembuhkan Wen Ruo sudah luar biasa. Jiang Yubai mengarang alasan. Balas dendam pribadi. Sudah cukup. Jangan selidiki lagi. Jangan karena urusan pribadi kami. Mengganggu pertandingan kalian. Pertandingan harus tetap berlanjut. Tapi etika medis Tian Xuanmen, mereka tak layak ikut. Aku boleh lihat Wen Ruo sekali lagi? Tidak boleh. Bagaimana kalau kamu menyerang Wen Ruo lagi? Sebaiknya kamu pergi sendiri. Pergi. Dong Tianjie, kamu mau apa? Mau apa? Kenapa nggak pikir dulu apa yang kalian buat? Tianjie, perempuan itu cuma bohongi kamu. Dia itu ahli banget bikin orang terhasut. Aku dibohongi kamu 3 tahun, itu nyata. Nggak nyangka. Aku malah biarkan kalian berdua. Bersenang-senang selama 3 tahun. Dong Tianjie. Jangan marah, mukul wanita itu nggak jantan. Kalau berani, hadapi aku. Kenapa terburu-buru? Kamu pikir bisa kabur?
Apa yang kamu pakai? Racun rahasia Sun Kingman, air racun erosif. Kulit lengket dan gak akan sembuh lagi. Kulit membusuk. Mati dimakan lalat dan serangga. Dong Tian, Tidak menyangka. Ternyata kalian sekte Sun King punya racun sekejam ini. Saat aku keluar nanti, Aku akan melaporkan kalian. Menurutmu, apakah kamu masih punya kesempatan? ruangan gelap ini, Adalah tempat tinggalmu dan Wenruo. Nikmati saja baik-baik. jangan pergi. Apakah aku benar-benar pembunuh yang menyebabkan kematian anak Wenruo? Kamu harus makan dulu. iya, adik junior. Aku tadi pagi naik gunung sendiri. Memetik jamur, dimasak dengan ayam kampung. Rasanya enak. Silakan. Bodo. Giliran kamu, ya? Lihat dulu siapa yang ada di sini. Yue Bai. Jangan sedih soal ini. Kami percaya pada keahlian medis Anda. Ini pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Oh iya, aku masih menyimpan darah beracun sebelumnya. Direktur Meng, Anda meminta Sun Kingman telah menjadi sekte pengobatan nomor 1 lewat kompetisi antar sekta. Sekarang, mengadakan pesta untuk mengabarkan pada dunia. Tidak mungkin. Jika dilihat dari kemampuan, tidak mungkin mengalahkan King Yunman, sekte nomor 1 sebelumnya. Apa maksudmu? Terima kasih semua telah datang ke jamuan 3 Kingman. 3 Kingman memenangkan juara pertama dalam kompetisi sekte kali ini. Sekarang kami adalah nomor 1 di dunia medis. Saya juga ingin menggunakan hari baik ini untuk mengumumkan sesuatu. Saya umumkan bahwa pemimpin berikutnya 3 Kingman adalah Dong. 3 Kingman sama sekali tidak pantas menjadi sekte medis nomor 1 di dunia. Bukankah itu Tian Xuanmen, dikeluarkan dari kompetisi karena melanggar kode etik? Mengapa mereka berani datang ke sini? Berani-beraninya mereka muncul di sini. Titik bisu, mulutmu tidak bisa bicara. Biar aku bantu kamu istirahat. Kalian semua, nilai sendiri deh. Masa kami ngomong jujur aja dipukul? Kalian bener-bener jadi benalu di dunia medis kita. Kami kesini bukan buat debat nggak penting sama kalian. Kalian Sun Kingman nggak pantas disebut sekte medis nomor 1 di dunia. Nomor 1 itu didapat dari kompetisi yang sah. Kalau bukan nomor 1, Apa orang yang moralnya rusak, diusir keluar itu nomor 1? Iya, bahkan kakak senior kami nggak nuntut kamu yang bikin anaknya meninggal. Tapi kamu malah jadi besar kepala di sini. Ngapain sih buang waktu ngomong sama semut-semut ini? Semat. Kalian dari sekte Sun King itu sebenarnya Dong Tianjie yang meracuni mereka. Lalu berpura-pura mereka sakit. Setelah racunnya disembuhkan, kau bilang menyembuh. Itulah kenapa kau jadi Hei, jangan asal bicara. Berani tunjukkan bukti. Kalau nggak ada, kau cuma memfitnahku. bukti. Ini sampel darah dari pasien, diserahkan ke rumah sakit pertama untuk keluarga Su. Dan mereka sudah melakukan tes darah. Laporan menunjukkan ada racun di dalam darah. Saat saya merawat Wenruo tadi, saya menemukan bekas di pergelangan tangannya. Jadi, kamu meracuni dan membunuh anak Wenruo. Hampir saja mengancam nyawanya juga. Dong Tianjie kejam, istrinya dan anaknya disakiti. Jangan bicara sembarangan. Senior kami tidak meracuni istrinya. Kamu yang meracuni. Perlu saya mengingatkan kalian? Di putaran pertama, diusir oleh Dong Tianjie. Saya tidak punya kesempatan menyentuh pasien di belakang. Dan semua pasien di belakang memiliki gejala sama. Ini berarti mereka diracuni. Tapi ini belum membuktikan kakak seperguruanku meracuni, mungkin kau melakukannya lebih dulu. Sebelumnya aku pernah menangani pasien yang diracuni dengan racun serupa.
Pelaku sudah tertangkap. Wenruo atau Dong Tianjie melindunginya? Aku melihat Dong Tianjie meracuni Wenruo hari itu. Kukira dia mengobati, ternyata kejam. Sun Kingman tidak layak menjadi nomor 1. Kita dari aliran besar, tetap tidak menemukan kebenaran racun. Pertama harusnya dipegang oleh Tian Xuanman. Kenapa harus begitu? Dia bahkan gak punya bukti. Masa kalian percaya omongannya aja? Dengan ketergantunganmu pada racun itu. Kamu selalu bawa, ya? Sebagai bukti keahlianmu. Kalian gak punya bukti, kenapa harus geledah aku? Nggak setuju, kami tetap menemukannya. Ada bukti dan saksi. Apalagi yang mau kamu jelasin? Ini Buchenraken. Ini obat untuk memperkuat tubuhku. Memperkuat tubuh ya? Ini untukmu. Guru, aku kehabisan obat penawar. Beri aku 1 botol lagi, guru. Gejalanya persis sama dengan para pasien itu. Dong Tianjie memang dalang di balik ini. Selesai sudah. Semua sudah selesai. Sesuai aturan sekte medis. Patahkan tangan dan kakinya, buang, ayo. Keterampilan medismu luar biasa, layak disebut tabib terbaik. Lencana tabib ini untukmu. Ku serahkan lencana tabib ini padamu. Kakak, kamu juga mau lihat? Saya ingin tanya. Tabib Jiang, apakah bersedia jadi pacarku? Saya bersedia.